Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cibarang yang berkenan mengikuti pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Mohon izin nanti saya Willy Adi Purnomo CKP Angkatan 11 untuk berbagi modul materi tentang budaya positif. Apa saja? Ya, dari modul ini tujuannya adalah yang pertama mengimplementasikan konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Yang kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru. Jadi apa yang saya dapatkan di pembelajaran CKP untuk disalurkan ya atau dibagikan kepada rekan sejawat di SMP Negeri 2 Cibarang. Ini sedikit gambaran pembelajaran masa lalu dari Ki Hajar Dewantara. Ada gambaran taman siswa, yang di tengah itu ada Ki Hajar Dewantaranya. Ada beberapa filosofi. Yang pertama adalah ing ngarso sumtulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada filosofi lagi yang among sistem kita, yaitu menolong kodrat alamnya anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Kemudian yang di bawah ada pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada yang lain, permainan anak itulah pendidikan. Jadi ada sedikit cerita yang membuka pemahaman saya tentang filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Sedikit cerita, Ki Hajar Dewantara ternyata punya punya salah satu anak yang ABK ternyata ya, benar. Jadi saking Ki Hajar Dewantaranya ini mendharma baktikan hidupnya untuk pendidikan, justru malah terlena bahwa beliau dititipkan seorang anak ABK yang padahal sangat butuh bimbingan seorang ayah. Ternyata malah diabaikan. Bahkan pada saat Ki Hajar Dewantara itu sedang berpikir keras bagaimana caranya membangun sistem pendidikan, ya. Di saat Ki Hajar Dewantara ini sedang berpikir keras membangun sistem pendidikan untuk rakyat dulu ya, masih belum NKRI ya. Beliau ternyata mengabaikan putranya sendiri yang notabene seorang anak berkebutuhan khusus, dibiarkan sendiri di luar sampai kedinginan, kemudian kalau nggak salah mengalami hipotermia. Nah, begitu menjelang sore, Ki Hajar Dewantara baru sadar bahwa oh iya, saya punya anak. Di mana anak saya? Ketika dicari, anaknya sudah tergeletak, kedinginan, bahkan sudah tidak bisa, ya lemas lunglai. Ketika itu baru Ki Hajar Dewantara itu tersadar bahwa pendidikan itu
seorang ayah atau seorang guru itu justru harus mengikuti kodrat anak. Anak seorang ABK ya seperti itu. Kita bagaimana caranya mengarahkan, membimbing anak ini sesuai kodrat mereka. Kodrat alam itu kodrat kodrat alam ya tadi ya, kodrat alam anak sendiri. Bahkan ada filosofi lagi bahwa anak ini sebenarnya tidak kosong. Kertas itu sebenarnya tidak kosong. Kertas itu sebenarnya ada garis kecil atau garis transparan. Nah, garis transparan itulah yang tugas kita untuk menerangkan supaya garis itu terlihat jelas atau bahkan mungkin bisa diluruskan. Bapak Ibu, demikian filosofi dari Ki Hajar Dewantara sebagai pembuka, supaya kita ada gambaran bahwa budaya positif ini sangat penting yang dulu sudah beberapa kali dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, budaya positif di dalamnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Kita bahas satu-satu. Sebelumnya ada implementasi budaya positif di kelas. Perubahan paradigma belajar, mengadopsi pendekatan pembelajaran yang fokus pada kesejahteraan murid, mengutamakan proses belajar dan bukan hanya hasil. Ya, ini sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak mengedepankan hasil, tapi mengedepankan proses. Termasuk ada P5, nanti kita sedikit membahas tentang P5. Jadi prosesnya, anak ini mengetahui, mempelajari, dan bisa mempraktekkan. Kemudian ada disiplin positif, membangun kedisiplinan dengan cara yang mendukung dan memotivasi murid untuk belajar secara mandiri. Tentu kita ingin sekali anak ini mandiri, bisa mengimplementasikan hasil dari pembelajaran yang kita sampaikan bersama. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia, memahami motivasi murid dari sudut pandang kebutuhan dasar manusia. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi kita sudah mulai melaksanakan ya Bu Rina, Pak Sabiun, ada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu ya disepakati antara guru dan murid anak, yang di dalamnya ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan nanti akan kita bahas. Yang kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Selama ya kita anak ini setahun, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, selama di kelas tersebut. Kemudian bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, seperti yang tadi saya sebut, kita ini ujung-ujungnya supaya anak ini benar-benar berkarakter belajar Pancasila, begitu. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya-budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sedikit ice breaking, tapi nanti ini sebagai gambaran bahwa budaya positif ini seperti ini, gitu. Monggo Bapak Ibu yang
dengan sebelahnya, nanti ada yang jadi si A dan jadi si B. Si A ini tugasnya adalah membuat catatan, boleh di kertas, boleh di kepalan tangan, ya. Catatan apapun, benda, barang atau apapun yang menurut panjenengan itu berharga. Oke. Dicoba bayangkan seperti itu. Monggo bareng-bareng. Oke. Sebelahnya mungkin kayak Pak Sabrin jadi A, nanti Bu Rina jadi B gitu. Mungkin nanti Bu Sri jadi iya. Boleh, uang juga boleh, nggak usah menulis apa-apa, atau cincinnya mungkin gelangnya mungkin gitu digenggam erat mungkin. Lah, si A tadi yang sudah ditulis atau letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut atau barang tersebut dengan erat. Anda menjaga benda atau barang tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, tadi orang kedua, mencoba dengan segala cara atau upaya membuka kepalan tangan si A. Ya, boleh dengan cara apapun, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik gitu. Bahkan atau mungkin mengiming-imingi uang, ya, mengiming-imingi uang agar si A ini mau membuka kepalan tangannya, gitu ya? Sudah ya? Iya. Iming-imingi itu. Apalagi yang merah, warnanya yang merah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apakah Anda atau si A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya, semua pasti punya alasan sendiri ya. Pasti berbeda-beda orang, pasti alasannya atau penyebab tangannya bisa terbuka itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda tetap kekeh, nggak mau dibuka dengan segala apa yang dia terima? Si A tetap mengepal tangannya. Kemudian yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya. Nah, dari gambaran tadi, dari ilustrasi tadi, perubahan paradigma teori kontrolnya yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi ada si A mengontrol si B mengontrol si A, atau si A mengontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin tadi ada yang menghardik, ada yang mungkin, loh apa sih, cuma kayak gitu ditutupi gitu. Loh apaan sih, cuma seperti itu aja nggak mau dibuka, mungkin seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, baik dari si B, baik dari diri sendiri. Enggak, ini kan barang saya, ini kan barang berharga menurut saya lindungi, begitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Mungkin kalau Pak Bion ke saya mungkin bisa memaksa gitu ya, bisa. Ya, lanjut. Ya, ini gambarannya. Dampak perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrolnya tadi. Ada stimulus dan teori kontrol di sini ya. Lanjut, bahwa dari gambaran yang tadi, disiplin menurut beberapa ahli, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak bapak ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Gini, ya,
teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, kalau ada aturan, ada tata tertib, ada kata disiplin, pasti ada hukuman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina atau artinya belajar, kemudian discipline atau disciple yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik luar. Ya, lanjut. Disiplin positif ya. Tadi pengertian disiplin, kata disiplin. Sekarang kita masuk kata disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti muncul lagi kata kebajikan universal, nanti kita bahas apa itu kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal ada disiplin positif. Kalau orang sudah punya disiplin positif, nanti terbangun kontrol diri. Ya, kemudian setelah disiplin positif terbangun, kontrol diri tercapai, tujuan yang mulia juga akan tercipta. Ya, ini ada skema nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Ini yang sudah kita laksanakan ya. Penerapan profil belajar Pancasila ada kritis, kita sering melakukan diskusi bersama anak, kemudian gotong royong, salah satunya ada piket atau mungkin kebersihan bersama, kemudian ada kreatif, karya P5 salah satunya ya, dan banyak lagi. Ya, mohon maaf untuk sedikit mengurangi ketegangan. Speaking, punten, coba dari dua gambar yang hampir sama itu, adakah yang bisa menemukan perbedaannya? Kurang lebih ada 5 perbedaan. Coba tangan. Oh ya, tangannya ya, yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah. Ya, kemudian kakinya, oh ya, kakinya ada yang O, ada yang ya, miring ke kiri semua ya. Kemudian ujung es krim, gambar segitiga. Oh iya ya, papannya ya betul. Ada lagi jumlah biji bentol-bentolnya ya, ini ya. Oh iya, terima kasih. Berarti masih fokus, bisa dilanjut ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu itu dasar banget. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Semua orang pasti dari dalam diri masing-masing pasti pengen diakui bahwa ini saya sudah bisa, ini saya sudah mampu dan sebagainya. Kemudian ketiga, kesenangan. Semua orang pasti pengen senang, nggak mungkin cita-cita kepengen sedih. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Betul, kita diterima di komunitas, diterima di samping kanan kiri dan sebagainya. Kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas memilih. Ya, cuman kadang ini yang kalau anak ini kebablasan ya, terlalu bebas. Ya.
Kemudian lanjut motivasi. Tadi sudah disinggung sedikit tentang motivasi intrinsik. Apa itu? Yang pertama, motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dari dalam, kemudian ada motivasi ekstrinsik dari luar. Intrinsik itu dorongan yang datang dari dalam diri individu, seperti kepuasan, minat terhadap suatu aktivitas. Siswa yang termotivasi secara intrinsik belajar karena mereka menikmati proses belajar itu sendiri dari dalam diri gitu ya, ada kemauan untuk belajar. Kemudian ekstrinsik, dorongan yang berasal dari faktor eksternal seperti penghargaan, pujian, atau menghindari hukuman. Dia itu disiplin karena nggak pengen dihukum gitu. Kalau tadi intrinsik itu dia disiplin karena ya memang dari dalam dirinya itu punya dorongan bahwa ini saya mau berjalan di jalan yang lurus, seperti itu. Kemudian kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Ya, menurut Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Reward tahun 93 berargumen bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah bentuk kontrol perilaku yang merugikan pembelajaran sejati. Menurut Kohn, meskipun penghargaan dapat efektif dalam jangka pendek, penggunaannya berulang dapat membuat individu bergantung pada penghargaan tersebut dan kehilangan motivasi intrinsik. Itu efek negatifnya penghargaan gitu. Bukan karena dia asli disiplin, tapi karena pengen dapat penghargaan. Ya, penghargaan seringkali mengalihkan fokus dari nilai intrinsik sehingga individu lebih memprioritaskan penghargaan daripada perbuatan itu sendiri, gitu. Ya, ini sedikit ice breaking lagi supaya menguatkan pemahaman perbedaan antara hukuman atau konsekuensi, ya, hukuman dan konsekuensi sanksi. Yang pertama, coba mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman? Setuju? Konsekuensi, ya. Sebelah sana hukuman, sebelah sini konsekuensi, ya. Kita keep dulu. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sanksi atau hukuman? Ya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Ya, di sini sanksi, hukuman. Hukuman, ya, oke. Kita keep lagi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretannya sendiri, sanksi, oke. Lanjut. 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolahan. Hukuman, oke. Coba kita lihat jawabannya. Ya, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat sekolah adalah konsekuensi. Ya, karena memang dia tidak disiplin karena terlambat. Jadi bukan hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa ini hukuman? Karena memang sedang pelajaran olahraga gitu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi karena perbuatannya sendiri. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini hukuman. Jadi kalau menurut saya kalau yang fisik itu hukuman gitu ya. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Oh ya, tidak ada hukum. Terlambat membersihkan WC. Ya, tidak ada hubungannya. Ya,
Betul sekali, terima kasih Bu Rina. Ya, lanjut. Nah, ice breaking lagi. Coba tebak kata jam, bu, ya, batu. Gambar batu itu ya. Jambu batu. Oh ya, terima kasih. Masih fokus. Ya, udah. Cukup satu saja. Jambu batu. Oke, segitiga restitusi. Tadi kita sudah menyinggung istilah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, pada video sebelumnya saya pernah membuat karena kebetulan kelas saya sendiri kelas 8 ada kasus yang anak ini sering terlambat gitu. Kemudian ada lagi kasus anak ini mereka dua anak, si A dan si B, mereka bermusuhan. Ternyata setelah saya gali, si A tidak terima terhadap si B karena sering mencontek tugas PR atau apa gitu. Si A tidak terima karena dia sudah bersusah payah mengerjakan. Si B dengan enaknya, dengan ringannya tinggal menyalin jawaban dari si A gitu. Saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini itu yang pertama memfokuskan pada perbaikan hubungan dan tanggung jawab setelah pelanggaran, bukan hanya pada hukuman. Jadi saya coba tidak menghukum, mendukung siswa dalam mengembangkan kesadaran akan dampak tindakan mereka dan mendorong perbaikan. Langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua menenangkan anaknya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah lewat kamu melakukan itu sesuai aturan sekolah atau tidak, sesuai kesepakatan sekolah atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau kamu berbuat seperti itu nanti akibatnya apa? Kamu berarti sesuai dengan keyakinanmu, keyakinan sekolah atau tidak, begitu. Itu yang kemarin coba saya terapkan. Ya, ini ada beberapa rangkuman tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kemudian posisi guru ada sebagai penghukum. Ya, ada 5 posisi guru. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi tipe guru yang apapun yang dilakukan anak nanti ujung-ujungnya adalah anak dihukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau menurut saya ini malah bagus ya, biar anak ini timbul rasa empatinya gitu. Misalkan ada anak berkali dipukul, kamu mukul, kalau kamu dipukul sakit apa enggak? Sakit. Kalau kamu yang dipukul terima apa enggak? Ya enggak apa nanti sakit. Nah, itu yang membuat si dia itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, mungkin kalau ini guru BK banget mungkin ya, sering merangkul, mengajak anak ini ngobrol dan sebagainya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, mungkin Pak Bidun Bu Rina mungkin ya, sebagai manajer pemantau. Ini kelasnya bagaimana, ini gurunya bagaimana ya, pengontrol ya, itu sekilas. Kemudian kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Membuat kesepakatan bersama dengan siswa mengenai perilaku yang diharapkan membantu menciptakan suasana kelas yang harmonis dan mendukung pembelajaran. Keyakinan ini memastikan bahwa semua anggota kelas merasa terlibat dan bertanggung jawab atas lingkungan belajar. Ya, kita sudah mempraktekkan ini di awal tahun ajaran kemarin ya, sudah dimotori oleh Bu Rina dan Pak Bihun. Semua kelas kita sudah punya kesepakatan dan keyakinan kelas, begitu ya.
Ya, di antaranya hampir sama semua kelas. Ini saya hanya merangkum sedikit. Kesepakatan kelas itu seperti apa? Ya, di antaranya hadir di kelas tepat waktu, ada awali kegiatan belajar dengan berdoa, semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas sesuai tiket, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ini sedikit mereview tadi apa perbedaan keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif keyakinan. Kalau peraturan mungkin tata tertib versi lama ya Bu Nur Agia ya, dilarang, tidak boleh, jangan. Tapi kalau keyakinan memakai bahasa positif gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Betul, kemarin ada Pak Bihun ya, Pak Bihun ini kesepakatan guru direvisi supaya tidak terlalu panjang. Betul, memang kesepakatan keyakinan itu alangkah baiknya itu jangan terlalu panjang. Betul Bu Rina juga, nanti kita membacanya aja sudah males gitu ya, apalagi kita mengimplementasikannya gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Betul, semua memang masukan dari semua warga sekolah ya Pak Bihun ya, kesepakatan yang kita buat ya. Ini tadi peraturan selalu ini bahasanya ya, redaksinya peraturan mengenai keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan apa? Jadi kalau keyakinan itu kandungan makna apa yang ada di dalam aturan itu, itulah keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi saya bilang bahwa peraturan ini kalimatnya ada kata negatifnya ya. Dilarang, tidak boleh, jangan gitu. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, dan sebagainya. Ya, ini contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas saya. Posisi kontrol seorang guru tadi sudah sedikit disinggung bahwa posisi seorang guru itu ada dua, penghukum ini ya, mohon maaf, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Ya, ini tadi ada sedikit ya. Kalau penghukum sebagai guru, sebagai contohnya adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu tipe atau karakter guru penghukum. Kemudian ada guru pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, seperti tadi yang kebanyakan saya seringnya melakukan ini supaya anak itu merasa bersalah, kemudian introspeksi. Harapan saya seperti itu. Kemudian setelah anak ini sudah agak lunak, baru kita ajak ngobrol secara teman gitu. Kalau tadi karakter teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi hampir sama tadi ya, berceramah, diajak ngobrol, kita dalami karakter anak, sifat anak. Pemantau, menghitung dan mengukur, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi hanya mengontrol gitu dari luar. Ya, sebagai guru penggerak, saya berharap ya
menciptakan budaya positif di sekolah dengan melibatkan penerapan konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, dan restitusi. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa secara lebih efektif dengan mengutamakan penghargaan dan tanggung jawab daripada hukuman. Penerapan strategi ini telah memperdalam hubungan dengan siswa, meningkatkan motivasi mereka, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis. Dengan konsistensi dan pemahaman yang lebih mendalam, saya yakin budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik. Demikian sekilas tentang budaya positif. Semoga sekolah kita lebih semakin positif lagi karakter warga SMP Negeri 2 Cibarang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari? Alhamdulillah sehat. Guru sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini lomba-lomba memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ya. Apa saja lombanya? Ada voli gembira sama estafet sarung. Wah, pasti menarik sekali ya. Ya. Oh iya. Pak Guru dengar-dengar dari ketua kelas katanya kamu habis itu semua Fadilah. Apa benar? Ya, Pak, saya kesal karena pekerjaan saya bukan hanya PR, tapi tugas-tugas lainnya juga selalu dicontek. Aku memahami itu. Kamu pasti kesel banget sama Pak Guru ya. Saya marah-marah, Pak, tanpa sadar saya mengubah mejanya. Ya, wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Fadilah. Bapak sangat menghargai bahwa kamu tidak melakukan tindakan yang lebih buruk seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar lain. Nah, bagus benar. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak.
Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menenangkan amarah saya. Kalau ada teman yang protes, saya akan melakukan kepada pemerintah Tepat sekali. Baiklah, tetap semangat. Sekarang silakan kembali ke kelas dan berteman lagi dengan Fadila. Terima kasih Fadila. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira dari kelas 8G. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan bisa menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum Yusuf. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, hari ini Pak Guru lihat meriah sekali peringatan 17 Agustus di sekolah kita. Yusuf ikut lomba apa aja ini? Ada politik tidak sama karo. Wah, pasti menarik kan ya. Ya, Pak Guru dengar dari guru primer katanya kamu sering terlambat masuk sekolah. Apa benar? Iya Pak. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat masuk sekolah? Sudah 5 kali Pak. Sering terlambat? Itu suatu kesalahan apa bukan? Iya Pak. Ya, baik Aziz. Kesalahan atau terlambat masuk sekolah itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Ya, Yusuf sering terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, bagaimana menurutmu? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin ya, karena sudah ada aturan tidak boleh terlambat sekolah ya. Ya, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, saya bisa menghargai waktu. Ya, kalau kamu datang tepat waktu berarti kamu menghargai waktu ya. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya sudah menyesal. Aku tidak akan terlambat lagi. Ya, Yusuf, itu sikap yang sangat baik. Kamu sudah menyesali dan sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi dan tidak akan telat. Ya, tentunya begadang itu karena HP-an ya. Jadi jangan HP-an malam sampai larut malam lagi. Jadi kamu siangan, baik Aziz, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatullah dari kelas 8G. Terima kasih banyak Pak Guru. Saya sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih.